Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan syahidul muqaddimin وإلى النووي الشافعي وجميع مشايخنا في هذه المؤسسة وفي هذا المعهد حضرة الشافعية معصوم بن علي وبني خيار وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan menyelesaikan bab yang terakhir dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ini, tentang penjelasan istilah-istilah yang muncul dalam setiap bab yang sudah dibahas. Nanti baru setelah itu kita mulai lagi dari awal. Makanya ini yang santri baru tahun ini nanti akan mulai dari awal. Cuman ini masih kurang beberapa halaman. Berarti kalau khatam tahun ini, berarti ngaji kitab ini ya dengan dinamika yang ada, ya kadang libur, itu berarti 10 tahun. Karena saya mulai baca ini dulu, angkatan kakak kelas sampean lama, itu tahun 2014. Jadi mulai ngaji kitab ini tahun 2014. Kalau dulu itu tidak hanya lokal timur, tapi kan semuanya yang ngambil program tahfidz. Dulu tempatnya pernah di madrasah, dulu pernah Kamis sore, terus pernah di musola depan Usun. Akhirnya kembali lagi ke sini. Jadi lumayan ya, 10 tahun itu anak usia SD mulai masuk sudah lulus, bahkan sampai alia kelas 1 itu ya. Makanya ini nggak ada yang dari awal kan. Kalau dari awal berarti mondoknya sudah minimal 10 tahun. Berarti sudah tidak naik kelas berapa kali itu. Kalau kuliah saja sudah 2 kali lipat, itu sudah selesai S2 itu. S1 4 tahun, S2 2 tahun. Itu aja 6 tahun ya. Tambah S3. Jadi ala kulli hal itu nanti yang kalau saya punya angan-angan, nggak tahu nanti apa tetap hanya At-Tibyan atau ada kitab yang lain, nanti belum di istikharah, kita lihat lagi. Ini yang baru ada berapa orang ini? 6. Mudah-mudahan kerasan. Ya.
Tapi ada yang ikut ya ini. Yang kemarin belum ketemu. Ketemu di mana? Om pulang ke rumah. Rata-rata dari mana ini yang baru? Jombang yang banyak ya. Ya wes. Memang untuk menjadi sukses dunia akhirat itu ya butuh perjuangan. Kita itu hidup itu tidak ada kok yang tidak pingin bahagia. Semuanya pingin bahagia. Cuman kadang-kadang itu banyak orang yang hanya memikirkan kebahagiaan di dunia. Padahal kan mestinya fit dunia hasanah, fil akhirah juga hasanah. Saya itu kemarin ketemu salah satu guru saya. Ini cerita ya. Jadi cuma umat Islam di Indonesia itu kan secara persentase itu memang mayoritas. Sekarang itu kisaran 87%, 85, 87. Dulu sekian tahun yang lalu itu 90%. Itu dari persentase sebenarnya mengalami penurunan. Itu kalau dirinci lagi dari 80 sekian persen itu ternyata yang bisa baca Quran, baca lo ya, itu menurun lagi jumlahnya. Bahkan literasi terkait Al-Quran itu ternyata minim. Ada 150 juta lebih itu yang tidak bisa baca. Itu baru baca ya. Belum menulis. Yang baca yang sudah hafal saja kadang suruh nulis masih keliru. Nyambungnya keliru. Kan begitu. Padahal Quran itu menjadi satu instrumen penting untuk bagaimana kita ini menyiapkan kehidupan kita setelah kita di dunia ini, gitu loh. Ya. Makanya kalau ada yang tanya begini, perlukah Al-Quran itu dalam kehidupan ini? Maka jawabannya, bagi orang yang tidak beriman, kalau hidup itu hanya ngurusi dunia, boleh jadi tidak perlu. Kenapa? Ya karena orang-orang non-muslim sekalipun yang sukses dunianya itu ya banyak. Tetapi kan kita ini mikiri hidup itu tidak hanya untuk di sini gitu loh. Ya, sukses itu ya dunia ya akhirat. Karena sukses yang sesungguhnya itu akhirat. Karena yang kekal. Di dunia itu orang sesukses apapun, sehebat apapun, dia punya kekuasaan sejauh apapun, setinggi apapun pangkat kedudukannya. Dia tidak bakal bisa menentukan kematiannya dan kehidupannya sendiri. Bahwa malaikat Israel sudah waktunya datang, dia mau mundur. Saya mau mundur, saya bayar siap sekian triliun. Bisa enggak? Enggak bisa. Malaikat itu enggak bisa dinego. Karena kalau sudah jatahnya ya sudah. Kan begitu. Ada orang sekuat apapun tiba-tiba diuji dengan digigit nyamuk. Katanya nyamuknya itu bisa kemudian dia sakit, entah malaria, entah demam berdarah. Tidak bisa, ya sudah. Manusia itu serba lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena kita ini lemah, maka Allah ciptakan kita ini butuh kepada zat yang maha segalanya. Lalu dalam level sosial kita itu butuh orang lain. Jangan sampai ada yang merasa tidak butuh orang lain. Toh kalau kita sakit hanya untuk sepiring nasi saja kita juga minta tolong teman kita. Iya kan? Belum lagi kalau sudah tidak bisa apa-apa itu wis ngelu gak iso lapo-lapo ya kita butuh teman. Makanya disinilah perlunya saling membantu, saling tolong menolong. Yang kecil menghormati yang lebih besar, yang sudah lebih banyak atau lebih besar atau lebih lama ini menyayangi dan menghormati yang kecil. Jadi ada sinergi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak pengantar ya. As-salbu bi fathis sa'i. As-salbu utawi as-salbu bi fathis sa'il musassalas
bisa isai al-musalsati al-mulsati yang titik 3. Sa itu ya titiknya 3. Ini diberi penjelasan begini karena dulu pernah kita ceritakan, awal mula aksara Arab yang dikenal oleh bangsa Arab itu khot kufi kuno itu tidak mengenal simbol titik pada huruf. Titik pada huruf itu disebut dengan nuqtatul i'jam. Jadi sa, ba, ta itu tulisannya sama, hanya rumahnya. Fa, qaf tulisannya sama. Sod, dot tulisannya sama. Makanya berguru Al-Quran itu, atau belajar Al-Quran itu harus ada gurunya. Jadi musyafahah. Jadi ketemu langsung, talaqi, musyafahah itu dari mulut ke mulut. Ini kita jaga sampai hari ini. Zaman menghafal Quran itu harus disetorkan, harus didengarkan oleh guru. Yang guru itu punya guru, guru punya guru, sampai sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi tidak boleh menghafal dari YouTube, dari murotal MP3. Setelah itu didengarkan toh, dihafalkan, tidak pernah digurukan. Ini tidak boleh. Mau diwisuda sendiri. Tasmid sendiri. Mau disimak, enggak usah, saya sendiri bisa. Wah, enggak bisa. Makanya perlunya tasmid. Kan untuk ngontrol ini. Jadi yang bersangkutan itu sudah tepat atau belum. Bifathhi sa'i al-musalsati. Wa iskanil lam dan sukunnya lam. Jadi lamnya dibaca sukun. Tidak diharokati tapi sukun. Dimatikan as-salbu. Wa huwa al-aibu. Ternyata as-salbu itu maknanya al-aibu. Yaitu aib. Aib itu kekurangan. Sesuatu yang harus ditutup. Ada hadis dengan man satara musliman, artinya barang siapa yang menutup aib saudara sesama muslim, maka Allah akan mengampuni, akan menutup aibnya, aib orang tersebut, termasuk nanti ketika di akhirat, artinya diampuni. Ini penjelasannya nomor 52. Bentar, kita cek. Ini tentang apa besar. Oh, ini tentang orang yang lisannya itu mencaci maki atau mengumbar aibnya, kekurangannya para ulama. Maka di sini ibtalahullahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Jadi ada orang baik, kan begini deh, nutup aib itu begini maksudnya. Kalau ada orang yang dulu punya masa lalu, umpama ini ya, tidak baik. Tapi dia sudah mau baik, dia sudah berusaha menutup aibnya, maka jangan dibuka lagi aib itu. Allah, kamu sok-sokan, saya tahu kamu dulu tuh kayak gimana. Kalian tahu nggak dia tuh? Lah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi yang kalau ada orang yang, mohon maaf, dia melakukan aib, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Aib itu kan termasuk melakukan dosa, keburukan. Tapi dia sudah tidak lagi punya rasa malu, bahkan terang-terangan dengan bangga cerita ke temannya. Itu sampai ngobrol aibnya pun, ngomong aibnya, itu tidak ada masalah. Apalagi untuk orang lain biar berhati-hati. Nah sekarang itu kan bukan negara ya. Dunia ini kan sedang tidak baik-baik saja.
Loh iya. Dunia media sosial, Masya Allah, itu parah itu. Ya yang baik ada. Di TikTok, di YouTube. Itu sudah banyak sekarang, mohon maaf sekali lagi, TikToker atau TikTok itu, orang membuat podcast lalu diupload di TikTok. Itu hanya yang dijual itu hanya kontennya. Ya apa caranya viewernya banyak. Sehingga dia mendapatkan uang. Akhirnya kontennya tentang apa? Kontennya tentang, mohon maaf, itu menceritakan hal-hal yang sesungguhnya itu terlarang. Contoh, ada perempuan diundang oleh salah satu artis yang punya podcast itu tadi. Ditanya, bagaimana pengalaman kamu? Itu yang diceritakan, mohon maaf ya, pengalaman berbuat zina. Oh saya dengan ini cowok ini begini. Itu dengan bangganya. Itu ada kayak begitu itu. Ini kan sudah parah itu. Sehingga banyak anak-anak muda termasuk santri-santri itu yang ketika melihat hal-hal tersebut lalu itu dianggap, apalagi orang-orang awam itu dianggap hal yang biasa. Makanya dulu ada dawuh dari kiai, tidak tahu dari siapa, itu mengatakan begini, hati-hati di akhir zaman itu tontonan itu banyak yang menjadi tuntunan. Sementara tuntunan itu banyak yang menjadi tontonan. Ada tuntunan yang baik. Orang itu loh alim, orang itu loh khusyuk. Kalau selesai. Tapi tidak ada kemauan kita untuk bagaimana ya kita menirukan tuntunan itu. Sementara tontonan itu ditiru. Karena dia jadi tuntunan. Nah kan masalah ini. Nah ini harus hati-hati. Jadi sekarang itu memang ujiannya luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan aibnya, atau ada orang yang, mohon maaf ya, dia ini suka nipu orang lain, suka mencuri barang orang lain, itu kan aib. Sampai ngasih tahu ke temannya, dalam rangka, agar orang lain berhati-hati, itu boleh. Hati-hati loh dia begini, tapi jangan memfitnah. Hati-hati, itu boleh. Itu tidak masuk kategori mengumbar aib. Ya, atau ada orang yang tidak sengaja pernah melakukan keburukan, terus dia sudah menutupi, sudah baik-baik, maka ini harus ditutup. Tapi yang paling penting, orang itu jangan sibuk untuk mencari aib orang lain. Tapi sibuklah untuk melihat aib diri sendiri. Makanya itu al-hadits au kama qol, itu ungkapannya begini. Man syaghalahu uyubuhu an uyubi ghairihi tuba, ada tubanya ya. Tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubi ghairihi. Beruntung orang yang tersibukkan, dia ini sibuk dengan aib-aibnya atau menyibukkan dirinya opo aib-aibnya ya, daripada atau dibanding sibuk melihat aib orang lain. Cuman masalahnya sifat dasar manusia itu kekurangannya itu biasanya seringkali kalau dia melakukan perbuatan baik sekali, dia maunya diingat oleh orang lain selamanya. Kalau dia melakukan keburukan banyak kali, dia pengennya dilupakan oleh orang lain. Padahal seharusnya ya, melakukan keburukan sekecil apapun, ya, dia harus ingat dan orang lain harusnya mengingat. Kalau melakukan kebaikan sebanyak apapun, maka tidak usah lagi diingat. Karena itu nanti yang membuat kita undat-undat. Undat-undat itu apa bahasa? Ungkit-ungkit. Jadi ada orang pernah melakukan kebaikan, kamu dulu tidak ingat, saya pernah begini. Itu gara-gara dia tadi itu. Hanya yang diingat pernah melakukan kebaikan, nah keburukannya dilupakan. Coba kalau kita ingat keburukan kita, maka orang akan melakukan introspeksi dan evaluasi. Saya akan perbaiki. Terus begitu. Coba itu kalau lakukan oleh setiap orang, maka
kehidupannya akan harmonis. Karena orang tidak menuntut orang lain, tapi lebih banyak menuntut dirinya sendiri. Orang tahu kewajibannya, itu harmonis. Waya piket, nggak pakai diobrai, langsung kerjakan. Nah kan enak itu. Daripada waya piket, waya jamaah, juga orang lain. Jadi kalau begitu tuh nanti yang jadi pengurus itu ya betul menjalankan tugas, tapi kan saya juga membantu untuk meringankan tanggung jawab para pengurus. Karena pengurus ini juga punya kewajiban. Cuman kenapa jadi pengurus? Karena kewajiban kita di dunia itu tidak boleh hanya ngurusi diri sendiri, tapi harus ada aspek sosialnya, termasuk ngajak orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu huwa al-aib. Al-babur rabi'u. Ada pertanyaan sampai sini? Al-babur rabi'u, bab yang keempat. Hunafa'u jam'u hanifin. Lafadz hunafa iku jam'u hanifin, utawi hunafa iku jam'u hanifin, jamaknya lafadz hanif. Oh, ini penjelasan dari ayat di dalam surah Al-Bayyinah itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Saya baca dulu, saya jelaskan. Wa huwa utawi hanif iku al-mustaqim. Iku al-mustaqim yang lurus. Waqila al-ma'ilu, waqila dan dikatakan hanif itu adalah al-ma'ilu ilal haq. Orang yang condong terhadap kebenaran. Orang yang condong terhadap kebenaran. Al-mu'rid anil batili. Al-mu'ridu anil batili, orang yang berpaling dari hal-hal yang batil. Jadi punya kecondongan kepada yang baik dan berpaling dari yang batil. Itulah orang-orang yang hanif. Ayatnya wama umiru illa liya'budullah, dan mereka tidak diperintah kecuali mereka menyembah Allah, mukhlishina lahuddin. Ya. Mereka mengikhlaskan, ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Sekaligus mereka itu hunafa. Hunafa itu jamak dari hanif. Kan begitu. Agama-agama dulu, jadi Nabi Ibrahim itu kan disebut begini, inna Ibrahim kana juz 3 itu apa kalau juz 3 ya? Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu hanif muslim. Nah, ada pertanyaan begini. Umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti ajaran yang benar, apakah mereka juga disebut Islam agamanya? Nah, sekarang penjelasannya begini. Pertama, saya berangkat dari hanif tadi itu. Hanif tadi kan penjelasannya adalah al-mustaqim, lurus. Ada yang mengatakan hanif itu adalah al-ma'ilu ilal haq al-mu'rid anil batil. Orang yang punya kecondongan kepada yang benar dan berpaling dari hal-hal yang batil. Ternyata hanif itu dulu asal katanya itu memang condong. Tetapi kenapa kok kemudian berubah maknanya menjadi al-mustaqim, lurus, ada keseimbangan? Karena hanif itu ibarat begini.
Saya pernah tahu orang jalan. Ya saya juga pernah jalan kan. Orang jalan itu, setiap orang, mohon maaf ini ya, itu kadang jalan itu, cara jalannya itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang cara jalannya itu, mohon maaf, kakinya yang depan itu agak masuk begini. Kamu gini, ada yang begini, ada yang biasa begini. Condong itu kan sesuatu yang berbelok, itu mana asalnya. Nah, kaki yang condong, kaki kanan condong masuk ke kiri, kaki kiri condong masuk ke kanan. Ini kalau berjalan beriringan, ya, tapi ya gantian. Kalau jalannya begini beda. Kalau jalannya begini apa berarti? Ya pocong, ya vampir kayak gitu. Saya heran kenapa vampir kok jalannya ikut begitu ya. Karena kalau pocong jalannya begitu wajar. Karena memang kakinya dibebet sama kain kafan itu kan. Ya mau melangkah kan nggak bisa. Tapi kok nggak cerdas ya. Seharusnya nyari gunting, digunting sedikit kan bisa jalan itu. Mohon maaf ini guyonnya. Sampai pernah nonton film vampir. Vampir jalan juga begitu ya. Tapi nggak loncat-loncat ya. Kalau zombie gimana jalannya? Ya, macam-macam itu ya. Zombie. Sekarang sudah ada jenis sekarang senam zombie. Ya, ada. Apa? Oh, beda ya. Nah, kembali lagi ke tadi itu. Jadi yang awalnya tidak seimbang, karena ada dua ini, maka ada keseimbangan. Maka Hanif itu, makanya al-ma'ilu ilal haq wal mu'rid anil batil, sehingga terjadi keseimbangan. Jadi satunya al-ma'ilu ilal haq, al-mu'rid anil batil. Begini itu menghindari yang batil. Kalau ini kecondongan kepada yang benar. Berarti kebenaran ada di tengah. Al-ma'il ilal haq, dia jalannya agak gini, ke tengah. Yang ini al-mu'rid anil batil, ini kebatilan. Maka di sini ada kelurusan. Maka orang yang jalannya kakinya begini atau begini, itu tetap bisa jalan lurus. Tidak mesti yang jalannya begini tuh, kalau jalan nyelawat gini enggak. Atau zigzag kan enggak. Itu secara makna asal bahasa. Wes. Sekarang bagaimana dengan agama-agama terdahulu? Jadi memang begini. Kalau kita lihat redaksi Al-Quran, itu memang orang-orang terdahulu yang sudah mentauhidkan Allah, yang ajarannya dibawa oleh para rasul terdahulu, mentauhidkan Allah. Itu sebenarnya mereka sudah disebut dengan orang yang memasrahkan dirinya. Lah orang yang pasrah, memasrahkan itulah disebut dengan muslim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Di akhir surat apa itu? Al-Hajj. Di akhir juz 18, juz 17 itu. Bukan 18 ya. Akhir juz 17 itu. Ya. Tetapi ini. Jadi sebenarnya mereka sudah dilabeli orang-orang muslim. Tetapi kemudian, kenapa kok kemudian Islam itu baru disebut di akhir? Inilah yang, karena nabi-nabi terdahulu sampai pada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan syariat ini, itu kan berkembang. Pertama, ajaran yang sama itu adalah ketauhidan. Mengesahkan Allah itu sama. Tapi yang berbeda itu di tataran teknisnya. Tataran teknis. Umat terdahulu Bani Israel itu kalau mensucikan najis itu beda dengan cara kita. Jadi kalau mensucikan itu harus yang kena najis itu dipotong, dihilangkan. Kalau sekarang kan enak. Pakai air. Nanti ada kategorinya dalam fikih kan, ini najis apa? Mukhaffafah, mutawasito atau mughalladhah. Kan begitu. Ada caranya. Lah, syariat-syariat itu yang kemudian dinyatakan sudah sempurna itu pada masa ketika diutusnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu sebagai nabi yang diutus terakhir. Makanya di dalam potongan ayat di rangkaian dalam ayat ketiga surah Al-Maidah itu kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi Islam itu sebagai
agama. Jadi kalau dilihat dari faktor tadi, keberpasrahan tadi, ya semuanya muslim. Tetapi Islamnya itu yang ketika Rasulullah SAW. Tapi agama-agama terdahulu itu seringkali disebut dengan agama Hanifiyah. Jadi agama yang lurus. Termasuk itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya di Mekah itu, ketika Nabi Muhammad itu diutus, itu sebenarnya masih ada orang-orang yang mengikuti agama yang lurus. Yang agama Hanifiyah itu. Yang orangnya disebut Hanif. Tetapi memang jumlahnya tidak banyak. Ya, di antaranya yang masih mengikuti itu adalah Nabi Muhammad ini sebelumnya, generasi sebelumnya, termasuk ayahanda beliau. Makanya mbah-mbahnya Nabi, mulai dari ayahnya sampai ke atas, itu tidak ada yang pernah melakukan dosa besar dan tidak ada yang pernah menyekutukan Allah. Karena tadi itu, menjaga betul-betul agama yang Hanif tadi itu. Jadi Rasulullah itu adalah keturunan orang yang betul-betul baik. Tidak pernah berbuat sifah, berbuat fahisyah, berbuat zina. Tidak pernah. Tidak ada yang menyekutukan Allah. Kan begitu. Jadi zaman jahiliyah dulu, yang sudah rusak kayak begitu. Tapi orang masih menganggap nilai-nilai baik itu masih diakui. Buktinya mana? Rasulullah yang jujurnya luar biasa, itu masih dijuluki dengan Al-Amin. Makanya kejujuran juga integritas masih dijunjung tinggi. Walaupun pola kehidupan masyarakat sudah jauh bergeser dari norma-norma agama. Tapi kebaikan tetap ada. Paham ya? Makanya sekarang juga begitu. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sudah sedemikian rupa, kita ini harus bisa tetap berpegang teguh pada kebaikan dan norma agama. Makanya kata Rasulullah itu berpesan, nanti di akhir zaman, orang yang memegang teguh agama itu seperti dia memegang bara api. Ya, kalau tidak kuat itu bisa dilepas. Sama di kampus, walaupun kampus Islam, itu kalau salah pergaulan bahaya. Sekarang sudah banyak teman-teman kita itu yang bangga ketika melakukan dosa. Tapi ketika melakukan kebaikan, digojologi sedikit sama temannya, "Wah, kamu ini kok alim banget." Lalu hatinya sudah tidak tenang, akhirnya ikut gabung meninggalkan sesuatu yang baik. Itu tadi, karena orang beragama itu di akhir zaman seperti memegang bara api. Sampai mondok begini. Kadang masih ada komentar-komentar negatif dari teman sampean, dari masyarakat sampean. "Aku mau ngapain mondok susah-susah, enakan begini di rumah. Bisa full HP," kan begitu. Dan seterusnya. Tapi tidak usah dipikirin lah. Mau nanti pertanggungjawaban untuk kita sendiri-sendiri. Di hadapan Allah itu pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Tidak bisa kita kemudian ngajak orang lain, nyalahkan orang lain, tidak bisa. Itulah dialog itu terjadi dan itu diingatkan oleh Allah dalam surah Ibrahim itu. Ya, ada orang melakukan keburukan, dia nyalakan setan. Setan jawabannya kata saya begini, "Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi." Kan begitu. "Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innadh dhalimina lahum adzabun." Apa lanjutannya? Juz 13 itu. Sampai juga begitu di pondok, diajak melanggar sama temannya. "Sudah tenang aja, nanti saya yang tanggung jawab." Tidak bisa. Wong kita itu sudah dianugerahi akal fikiran, bisa menimbang. Akal fikiran sudah dibimbing oleh wahyu. Caranya apa? Sampai belajar dikasih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kok sampai babawis biarin, tidak ngurus saya. Tidak bisa. Nanti ada pertanggung jawaban. Termasuk nanti di akhirat. Jadi itu namanya, kembali lagi penjelasan, ini namanya Hanif, jamaknya Hunafa.
Dan Nabi Ibrahim itu maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Itu artinya adalah Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanif, ya. Dia ini lurus, kecenderungan kepada kebaikan itu jauh luar biasa, dan beliau ini berpaling dari kebatilan. Muslimah, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu kan ayatnya sebelumnya itu kan ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Jadi dulu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika diajak masuk Islam, diajak menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu mereka mengatakan begini, "Ndak, kami tidak mau, kami mengikuti Ibrahim saja. Ibrahim itu Yahudi." Itu kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Ibrahim itu agamanya Nasrani, bukan Islam. Makanya kemudian Al-Quran menegur, lima tuhajuna fi Ibrahim. Kenapa kalian itu berhujjah, berargumen dalam hal Ibrahim? Padahal wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kecuali setelah masanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dikatakan Yahudi, lah Yahudi itu munculnya kapan? Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan Ibrahim duluan mana? Duluan mana? Ibrahim. Ya jauh lah. Ya. Lah mau duluan Nabi Ibrahim kok dikatakan Ibrahim mengikuti Yahudi. Terus melok sopo. Wong Tauratnya itu jatuhnya datangnya jauh setelah masanya Nabi Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat wal Injil, apalagi Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu setelah Nabi Ibrahim atau sebelumnya? Jauh setelah Nabi Ibrahim. Maka itu sudah tidak rasional. Jadi Quran tuh ngajak orang untuk mikir gitu loh. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Afala ta'qilun ha antum haula, kan begitu. Lalu dijelaskan baru, maka Ibrahim Yahudi. Ibrahim ya gak Yahudi ya gak Nasrani. Karena adanya Yahudi dan Nasrani itu Nabi Ibrahim sudah masa sebelumnya. Tapi Ibrahim itu adalah hanif muslim. Dan dia tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Mar'ashi lanjut. Al-Mar'ashi bi fathil mim wa iskanir ra'i wa fathil aini al-muhmalati wa bisyini al-mu'jamati. Ini hanya penjelasan kata-kata ya. Al-Mar'ashi bi fathil mim dibaca dengan fathah mimnya Mar'ashi. Wa iskanir ra' dan sukun ra'nya mar, tadi kan sukun ra'nya. Wa fathil aini di fathah ainnya al-muhmalati yang muhmalah. Artinya muhmalah itu ain tidak ada titiknya, itu namanya al-muhmalah. Wa bisyini dan dengan shin al-mu'jamati yang ada titiknya, mu'jam, nuqtatul i'jam ini al-mu'jamah, shin ada titiknya. Karena kalau tidak ada titiknya jadi sin. Ini penjelasan ini tentang nama tokoh, namanya Hudzaifah Al-Mar'ashi. Menjelaskan ikhlas. Ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi dhahir wal batin. Ya, yaitu samanya perlakuan hamba baik dalam keadaan zahir atau batin, itulah namanya ikhlas. Kan ini tadi bahas hunafa, mukhlisin lahuddin hunafa. Hudzaifah Al-Mar'ashi. Jadi ikhlas itu kalau menurut Al-Mar'ashi itu ini ya.
Perilaku seorang hamba itu baik dalam keadaan ramai atau sepi, ada orang atau tidak ada orang, tetap sama. Ada orang atau tidak ada orang, wayang ngaji ya ngaji. Bukan kalau ada orang baru kelihatan ngaji, kalau tidak ada orang, ternyata tidak ngaji. Atau infak, kalau ada orang, cari uang 2.000-an, kalau tidak ada orang, cari uang 500-an. Karena kalau ada orang bunyi kritik kan tidak enak. Oh 500 atau 1.000. Kalau yang biasa 100.000 ya monggo dilanjutkan. Kita ini kan kebiasaannya kalau infak itu kan dicarikan yang uang yang paling lecek biasanya. Nanti dimasukkan dulu ke kotak infak. Nanti kalau salah masukkan, maunya 2.000, ternyata yang dimasukkan 20.000, langsung dicari takmir masjidnya. Pak, mana kuncinya kotak aman? Loh kenapa? Saya tadi salah masukkan. Terus kalau sodako itu, kalau setahu saya, kalau sholat Jumat, sampai kan tidak tahu ya. Sholat Jumat kan biasanya ada kotak amal yang jalan itu. Dijalankan oleh orang-orang, bukan kotak amalnya jalan sendiri, enggak. Jalankan. Itu kalau orang masukkan uang 5.000 atau 10.000 atau 2.000 apalagi, itu ditutup. Tapi kalau 100.000 itu enggak begitu ditutup, langsung masukkan. Agak enggak ya. Ya terserah itu, kita enggak tahu hatinya ya. Tapi yang 100.000 ditutup juga ada. Karena ditutup itu bukan untuk berusaha ikhlas, tapi itu tadi, kok beda kalau 100.000 dengan 2.000, ini berarti ada sesuatu. Tapi kalau 2.000, 100.000 dia sudah biasa berbagi, sudah tidak ada rasa lagi, itu bisa jadi. Ya ikhlas dia. Terus ada orang, tidak ada orang, infak kayak nolak-nolak, mau infak 100.000, terus kalau tidak ada orang, saya kurangi aja, enggak. Itu berarti tidak ikhlas. At-Tustari. Nah ini ada lagi At-Tustari. At-Tustari itu Sahal At-Tustari. Ini tokoh-tokoh sufi, ulama-ulama sufi. Al-Mar'ashi, At-Tustari. Bidhammi ta'il ula, dengan didhammah taknya yang pertama. Kan ada 2 tak. Tus tamat tari tadi. Wa fathhi tsaniyati, dan di fathah tak yang kedua. Wa iskanis sini al-muhmalati bainahuma, dan sinnya disukun, dan sukunnya sin yang tidak ada titiknya di antara kedua tak tadi. At-Tustari. Ini memang urusan nama orang ini, kenapa kok oleh Imam Nawawi ini sampai ternyata dijelaskan juga, karena kadang ada orang yang salah baca. Kemarin kan sudah kita bahas. Ada yang memang boleh dibaca model-model ya, artinya masih benar semua. Tapi ada juga yang tidak pas kalau dibaca dengan cara yang lain. Contohnya kemarin yang sudah kita bahas kan seperti At-Tirmidzi, itu ternyata bisa dibaca At-Turmudzi atau At-Tirmidzi. Makanya ada nama orang itu Turmudzi, ada nama orang Tirmidzi. Rawahu At-Turmudzi atau At-Tirmidzi, itu boleh. Kalau At-Tustari enggak, makanya jangan keliru bacanya. At-Tasitri, lah kan bacanya. Karena ini harokatnya sudah berbeda, dan tulisan Arab itu tidak muncul simbol harokatnya. Tapi harokat itu include dalam bacaannya. Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu memang dibaca As-Sudais. Dulu ada orang yang tidak paham, termasuk Syekh Su'ud Ash-Shuraim. Ada orang tidak paham dibaca Syekh Syarim, bahkan bahaya. Syekh Sadis, bahkan bahaya. Sudes sama Sadis berbeda. Ada kitab namanya Imriti. Pernah tahu? Belajar Imriti. Isinya nazam tentang nahwu. Orang tidak paham, apa baca ini? Umar Yoto, lo kan sudah beda. Ini berbahaya.
Al-muhasibi. Nah ini. Bidhammil mimi kelawan dhammah mimnya. Al-Harith al-Muhasibi. Qala As-Sam'ani berkata sapa Imam As-Sam'ani. Jadi Al-Muhasibi itu Al-Harith al-Muhasibi itu salah seorang tokoh sufi. Kata As-Sam'ani, qila lahu dzalika, qila dikatakan lahu bagi Al-Muhasibi apa dzalika hal tersebut. Kenapa kok dia dijuluki Al-Muhasibi? Li'annahu karena sesungguhnya dia Al-Muhasibi kana ono sapa Al-Muhasibi iku yuhasibu selalu dan senantiasa menghisap, mengevaluasi nafsahu ing dirinya. Jadi disebut Al-Muhasibi karena dia orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Untuk apa? Melihat kekurangannya untuk kemudian memperbaiki agar yang belum terjadi termasuk hari esok itu menjadi lebih baik dibanding hari kemarin. Jadi kalau ada ungkapan hari esok lebih baik dari hari ini, lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, itu jangan hanya ngurusi soal materi, tapi termasuk diri kita. Mama ada orang bisnis, ada orang jualan, maka jualan dungannya ngene wis muga-muga dagangane meneh luwih laris timbang saiki. Itu mek urusan materi. Tapi yang paling penting juga adalah seperti Al-Muhasibi ini, kita introspeksi, ya Allah hari ini saya sudah ngaji sekian juz, saya sudah nderel sekian juz. Kualitasnya begini, maka besok harus ada peningkatan. Baik sisi kualitas atau kuantitas. Yang sekarang masih males, besok harus begini. Yang kemarin di rumah sebelum mondok, umpama lo ya, masih lebih banyak dengan gadgetnya. Esok sore awan bengi kadang dibengok ibu. Nduk, iki lo ngewangi kora-kora. Nggih. Oh, tapi sibuk dengan masih nonton YouTube, masih geser jempolnya untuk scroll-scroll TikTok dan seterusnya. Oh, akhirnya kan sibuk. Nah ini bertekad sudah, ya Allah saya mondok ini di pondok, saya tidak HP-an lagi. Kenapa? Ya karena memang tidak boleh bawa HP, yang tidak boleh yang mahasiswi ya. Tapi tekadnya begini, saya sudah mondok, nanti kalau saya pulang saya akan merubah menjadi lebih baik. Itu juga bagian dari muhasabah. Bukan sebaliknya. Saya di pondok ini 3 bulan, 4 bulan tidak pegang HP. Begitu pulang, mumpung di rumah, los. HP, tok. Nah ini tidak benar, gitu loh. Ada yang begitu? Wong itu kok. Pulang itu diingatkan orang tuanya. Iya, di pondok tidak ada gini-gini. Iya, tapi ngono, ya ngono, tapi ya ojo ngono, gitu loh. Wayai sholat, terabas, nggak sih, mepet-mepet. Makanya kalau cerita ke temannya bangga, saya itu wudhu itu cukup sekali. Wudhu untuk sholat apa? Zuhur, asar, cukup sekali. Kenapa? Karena wudhunya itu sudah mepet waktu asar. Jadi tinggal setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung 5 menit tidak sampai sudah asar. Langsung sholat asar. Ini dilihat dari sholat asarnya bagus. Karena tepat waktu di awal waktu. Tapi dilihat dari sholat zuhurnya masalah ini. Walaupun waktunya belum habis. Tapi kan tidak ngapa-ngapain sampean tadi. Nggak ngapa-ngapain itu bukan hal yang urgent. Urusan HP. Ya. Ngono kono arek ini. Nggak usah lihat orang lain. Kalau muhasabah itu lihat diri sendiri. Kok gue banget ya. Nah itu harus ada peningkatan yang lebih baik. Saya kalau pulang lagi nggak begitu Saya pakai HP itu harus saya batasi. Kalau bukan kita terus siapa yang batasi? Karena orang tua sampean sudah tidak bisa mengendalikan sampean dengan gadget sampean. Lah kalau sampean sendiri tidak bisa mengendalikan sampean yang dikendalikan oleh gadget Anda. Itulah yang bisa merusak masa depan kita. Gitu. Tapi kalau kita ini melihatnya selalu yang bawah kita tidak muhasabah. Saya masih lumayan Ustaz, nanti di pondok tidak bawa HP. Teman saya tidak mondok itu, HP tok isinya gak karu-karu yang ditonton. Saya masih mending.
Itu kalau orang begitu itu dia akan merasa selamat. Padahal ini bahaya. Bahaya itu mengancam. Sama kayak begini. Ada orang sama-sama penderita tekanan darah tinggi. Hipertensi. Ada orang yang tekanan darah 150 per berapa gitu ya. Itu sudah bahaya. Bahkan 200 ada yang sampai pembuluh darahnya pecah, ini terkena stroke. Tapi ada yang 150 itu enggak apa-apa. Ada orang yang 170 tekanan darahnya. Yang 170 kalau yang dilihat ada orang di atasnya 180 kok enggak apa-apa. Oh, gak apa-apa, itu loh gak apa-apa. Hati-hati. Itu enggak mesti setiap orang. Iya kalau kemudian dia enggak apa-apa di 180. Dia tetap los, makanan los. Wah, ini berbahaya. Ada yang 150 sudah terkena serangan stroke gara-gara hipertensi. Loh ini kan enggak sama. Jadi jangan lihat yang bawahnya. Contoh lain. Sampean ulangan harian di kelas. Sudah berusaha. Dapat nilai 65. Ada temannya yang nilainya 70, ada yang 80. Itu kalau nilainya 70 atau 65. Kalau yang dilihat temannya, kamu berapa? 40. Lalu dia merasa puas. Oh, aku lumayan, sudah 5. Konjoku 40. Itu tidak ada kemajuan namanya. Tapi coba lihat yang 80. Itu teman saya bisa 80, kenapa saya kok enggak ya? Apa yang salah dengan saya? Apa belajar saya kurang? Apa saya ini, memang enggak belajar? Jangan-jangan kurang tapi ternyata tidak belajar. Buku hanya dibuka, waktunya habis itu tidur. Ada orang itu begitu. Kalau gosip itu, wah melek biar tidak ngantuk. Tapi kalau buka buku, buka Quran, di luar sudah ngantuk. Itu di pondok lain ada yang begitu. Di sini insya Allah tidak ya. Tidak jauh beda. Tidak. Ini guyon-guyon ya. Sini sergap-sergap semua. Kecuali yang belum sergap. Kana yuhasibu nafsahu. Sedikit lagi. Wa huwa mimman. Wa huwa utawi al-muhasibi iku mimman termasuk orang. Jumi'a yang dikumpulkan. Lahu bagi man, bagi dia. Jumi'a yang dikumpulkan lahu bagi dia opo ilmun. Lahu bagi man opo ilmun. Opo ilmu zahiri wal batin. Ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi ilmu zahir, ilmu batin itu melakukan sesuatu secara zahir tapi diilmoni secara batin. Ini sinkron nanti. Ada orang itu ilmunya zahir tok, ngomongnya bagus di mana, tapi perilakunya tidak baik, itu berarti ilmunya belum masuk ke dalam batinnya. Padahal ilmu itu seharusnya menjadi penerang seseorang untuk menggapai ridho dan rahmat Allah. Makanya ilmu itu harus zahir dan batin. Ada pertanyaan? Buatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hari ini sudah masuk madrasah? Iya. Karena katanya ada acara temu yang baru ya. Kalau yang lama sudah masuk ya? Yang sekolah yang lama sudah ada pelajaran hari ini? Oh. Besok bersih-bersih lagi ya. Nanti kalau satu semester bersih-bersih terus, rapotnya bersih. Tidak ada mapel. Enggak ini guyon. Wes, muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil 'alaina kull 'asir bi jahi basyirina bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلميذاتنا خاصة هذا المعهد من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء بسر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا وعلمنا Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.